Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru terkait dengan pemberkasan tunjangan sertifikasi guru di triwulan ketiga yang memang terpantau di beberapa daerah, di mana dinasnya itu lebih cepat ya menjemput bola dengan memberitahukan kepada guru-guru di wilayahnya untuk segera melakukan pemberkasan. Jadi gunanya pemberkasan di sini itu bukan hanya semata-mata untuk pencairan tunjangan triwulan ketiga, tetapi juga berguna untuk pencairan tunjangan triwulan keempat. Jadi dinas yang semacam ini tuh cukup harus diberikan apresiasi ya, karena mereka sangat peduli dengan kesejahteraan guru ya. Jadi mungkin selama ini ada beberapa yang mungkin menganggap dinas seperti ini ya dinas terkait. Nah, itu tidak semuanya benar ya. Jadi ada juga dinas-dinas yang memang merencanakan agar mungkin selama ini itu yang membuat salah satu terhambatnya pencairan tunjangan sertifikasi guru itu ya karena memang adanya keterlambatan di dalam pemberkasan tersebut. Nah, yang melatar belakangi ini, jadi tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga itu memang masih tetap akan dicairkan ya langsung dari pusat ke rekening Bapak Ibu guru, meskipun sudah berganti berganti menteri keuangan gitu. Jadi tetap ada, meskipun demikian itu tetap ada pemberkasan di tingkat daerah yang harus dilalui oleh guru-guru. Nah, tujuannya bukan untuk menunda, tetapi untuk verifikasi data agar pencairan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan. Artinya apa? Ini akan mempermudah, mempercepat proses verifikasi data Bapak Ibu guru ya yang di Dapodik menuju ke Info GTK. Jadi itu tujuan utamanya semacam itu. Jadi kalau ada daerah-daerahnya yang sudah meminta duluan untuk pemberkasan, maka sepatutnya harus diberikan apresiasi ya. Nah, Dinas Pendidikan Daerah itu tetap meminta pemberkasan ya, tujuannya verifikasi data guru agar lebih akurat gitu dan logis. Nah, proses pemberkasan di sini itu bahwa karena pencairan tunjangan profesi guru itu dari pusat ya, bukan lagi melalui daerah, maka dana tunjangan ini akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Namun, Dinas Pendidikan di tiap-tiap daerah itu tetap meminta pemberkasan dokumen. Nah, telah terpantau ya di beberapa provinsi di Indonesia itu yang sudah meminta atau mulai meminta ya duluan berkas guru sejak sebenarnya awal September kemarin. Nah, langkah ini dianggap positif karena guru bisa menyiapkan dokumen lebih cepat. Nah, ketika nanti ada info validasi GTK dan validasinya itu sudah selesai, maka Dinas Pendidikan itu bisa langsung mengusulkan penerbitan SK Tunjangan Profesi atau yang disebut dengan SKTP. Nah, jadi prosesnya Bapak Ibu guru, terkadang penerbitan SKTP itu Dinas Pendidikan yang mengusulkan semacam itu karena mereka menganggap bahwa data-data Bapak Ibu guru itu sudah valid. Tetapi bukan berarti di GTK tidak dicek ya, itu juga dicek. Jadi masih ada pemberkasan ya, alasan masih ada pemberkasan itu sebenarnya untuk biar banyak guru yang bertanya ya, kalau sudah ditransfer langsung kenapa masih harus kita mengumpulkan berkas. Jadi karena sesuai regulasi ya, Dinas Pendidikan itu bertujuan untuk wajib memastikan data guru itu lebih akurat dan logis dalam sistem Dapodik. Jadi jangan sampai apa yang Bapak Ibu guru upload itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Jadi memang tidak ada salahnya ya kalau dinas itu meminta lebih awal dan mengecek data Bapak Ibu. Nah, itu penting gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang harus diperbaiki, maka tiap daerah itu akan langsung memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru ya, ketimbang kalau itu sudah Bapak Ibu upload misalnya ya, tapi ternyata di info GTK itu masih ada beberapa data yang tidak valid. Nah, cara memastikannya adalah dengan memeriksa berkas fisik ya, mulai dari absensi, SK mengajar, kemudian surat keaktifan dari kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, berikutnya itu adalah dasar hukum dan regulasi. Saya kira ini sudah jelas bahwa
ada 2 regulasi penting yang menjadi landasan, yaitu Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Sebenarnya ini mengatur petunjuk teknis ya, atau juknis, tunjangan profesi untuk guru ASN di daerah, dan Dinas Pendidikan plus Direktorat Jenderal itu wajib memastikan data guru ASN di Dapodik itu akurat dan sesuai dengan kondisi yang nyata ya, kondisi yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua itu Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2025, di mana ini mengatur juknis juga, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk guru non-ASN. Ya, kalau yang tadi itu guru ASN, sekarang yang guru non-ASN. Tapi dua-duanya pada intinya adalah yang sudah bersertifikasi ya. Nah, sama seperti ASN, data guru non-ASN juga harus akurat dan logis gitu. Ya, meskipun ada dua aturan landasan hukum yang mengaturnya, tetapi pada intinya adalah yang diminta itu adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi. Nah, syarat menerima tunjangan ini Bapak Ibu guru harus perhatikan bahwa sebenarnya guru itu tidak otomatis menerima tunjangan ya, meskipun sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Ada beberapa syarat tambahan, diantaranya misalnya tentu guru harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, selain itu guru itu juga harus berstatus ASN daerah ya, untuk ASN dan guru non ASN sesuai dengan regulasi gitu ya. Sesuai dengan regulasi seperti apa? Ya, memenuhi dan sudah bersertifikat pendidik tadi. Kemudian mengajar di sekolah yang tercatat di Dapodik gitu ya. Bapak Ibu juga harus memperhatikan bahwa saat ini itu untuk jam mengajar, jam pelajaran di luar dari sekolah induk itu sudah tidak dihitung. Kemudian mata pelajaran itu harus sesuai linearitas dengan sertifikat pendidiknya. Jadi harus diperhatikan. Ini banyak kasus yang terjadi di sini ya. Sudah tersertifikasi tapi mengajarnya tidak sesuai dengan linearitas dari sertifikat pendidiknya. Kemudian mengajar dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan dalam satu rombongan belajar. Itu sudah yang disyaratkan. Memenuhi beban kerja minimal ya 24 jam tatap muka itu. Kemudian tidak menjadi pegawai tetap di instansi yang lain ya, artinya tidak rangkap jabatan gitu, dan memiliki presensi atau absensi yang jelas dan keaktifan terkonfirmasi. Sebenarnya kalau untuk yang 2000, untuk yang triwulan ketiga itu juga ada ketambahan dengan guru wajib menjadi guru wali ya, dan itu bukan merupakan tugas tambahan tetapi itu adalah tugas pokok gitu ya. Nah, ini dokumen yang diminta ya, Bapak Ibu guru harus memperhatikan ini biar nanti tidak salah ya, apa-apa saja dokumen yang diminta di sini. Yang pertama itu adalah info GTK valid TPG triwulan ketiga menunggu validasi pusat ya. Kemudian fotokopi SK pembagian tugas mengajar semester ganjil, kemudian rekap presensi, absensi guru itu di print out dan sebagai data kehadiran. Kemudian ada dokumen tambahan ya di bulan September ya, agar pengusulan SKTP ini bisa terbit lebih cepat seperti itu. Nah, manfaat, lalu apa sebenarnya manfaat ya pemberkasan dini ini? Jadi yang pertama itu untuk menghindari keterlambatan usulan SKTP ya. Jadi meskipun datanya sudah valid, kalau misalnya ada keterlambatan dalam pemberkasan maka SKTP-nya juga akan telat. Kemudian mempercepat peralihan dari kode 16 ya, menunggu usulan dinas, ke status menunggu penerbitan SK. Nah, guru bisa memastikan dokumennya lengkap sejak awal, sehingga saat validasi info GTK keluar, Dinas Pendidikan bisa langsung mengusulkan tanpa harus menunggu lagi, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kalau saya simpulkan bahwa tunjangan sertifikasi triwulan ketiga itu tetap cair dari pusat langsung ya ke rekening Bapak Ibu guru. Kemudian pemberkasan tetap wajib dilakukan di daerah sebagai bagian dari verifikasi data, bukan untuk menghambat pencairan ya, tapi justru untuk mempercepat penerbitan SKTP sehingga proses pencairan tunjangan profesi gurunya juga akan lebih cepat. Kemudian regulasi jelas ya mengatur kewajiban Dinas Pendidikan memverifikasi data guru ASN dan non-ASN melalui dokumen. Nah, guru harus menyiapkan dokumen lebih awal agar pencairan lebih lancar dan tidak tertunda. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.